Halo, apa kabar? Selamat datang di channel kami Kelapa 2, channel yang berisi berbagai informasi hiburan, berita inspiratif, dan unik. Namun kali ini kami ingin menceritakan sebuah film yang sedang viral saat ini, berjudul Layangan Putus. Baik, kita lanjutkan ke episode 3, selamat menikmati. Cerita berlanjut, setelah Haris merasa ketinggal anting tersebut di rumah, Haris pun bergegas untuk mencarinya sebelum diketemukan oleh Kinan. Dalam perjalanan pulang, Kinan masih mengingat apa yang telah dilakukannya. Kinan merasa sangat bersalah karena telah menuduh Miranda telah berselingkuh dengan Aris. Begitu pula dengan Aris yang dalam perjalanan pulang ke rumah yang bergegas pulang, untuk segera menemukan anting tersebut sebelum Kinan. Setelah Kinan sampai di rumah, Kinan pun memasukkan kembali anting tersebut ke dalam saku kemeja Aris dan mencoba untuk tertidur. Setelah Aris sampai di rumah, mengira Kinan sedang tertidur, Aris segera mengambil anting tersebut di kantong sakunya dan lega karena merasa menemukan anting tersebut sebelum Kinan. Di sini aku melihat perasaan Aris yang tidak tahu kalau Kinan tahu perihal anting tersebut. Sungguh pada scene ini aku ngerasa dapat banget perasaan Kinan yang gundah gulana atas hal yang baru saja terjadi. Pagi harinya Aris mendadak memberikan kejutan ke Kinan dan memberikan hadiah berupa anting tersebut ke Kinan. Dan melihat reaksi Kinan yang bukannya senang tapi justru kelihatan sedih sampai menangis. Di sini Aris pun bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Kinan pun menjawab kalau tadi malam Kinan melabrak Miranda sampai ke hotel dan sontak Aris pun marah kepada Kinan sambil menggebrak meja. Pada adegan ini aku pikir Aris benar-benar bisa mengkamuflase apa yang sedang terjadi sebenarnya. Lalu Aris bertanya apakah Kinan melabrak Miranda sampai ke kamar hotelnya, dan Kinan pun menjawab, sambil menganggukkan kepala bahwa ia benar melakukannya, dan kecurigaan Kinan karena anting tersebut. Hal ini membuat Aris benar-benar marah atas perbuatan Kinan dan pergi meninggalkan Kinan. Di sini kelihatan banget kenapa Aris mendadak memberikan anting tersebut ke Kinan. Karena malam sebelumnya, Miranda menelepon Aris dan melaporkan bagaimana Kinan melabraknya di kamar hotel dan ternyata ini alasannya mengapa Aris tiba-tiba memberikan anting tersebut ke Kinan. Bener-bener Aris ini sungguh lihai sebagai pria yang pandai berbohong, dan dapat banget kalau Aris berhasil mengelabui Kinan dengan perbuatannya, sampai membuat Kinan menyesal dengan perbuatannya. Pada malamnya Aris pun menelepon selingkuhannya yang ternyata bernama Lydia. Aris menelepon dan meminta maaf dengan kejadian hadiahnya yang tidak jadi diberikan dan meminta Lydia untuk membeli kembali perhiasan ke toko perhiasan yang akan diberitahukan Aris ke Lydia. Keesokan harinya saat Kinan bertemu dengan Miranda di sekolah, Kinan meminta maaf kepada Miranda atas apa yang dilakukannya tadi malam dan menjelaskan kalau hal itu terjadi karena anting yang sama persis yang dipakai Miranda. Jadi Kinan mencurigai Miranda selingkuh dengan Aris. Dan Miranda menjawab bahwa Aris yang menanyakan Miranda di mana dia membelikan anting yang dikenakannya. Di sini Kinan bingung karena kata Aris anting tersebut dibeli sama-sama dengan Miranda. Jadi ada perbedaan omongan antara Miranda dengan Aris. Di sini kelihatan banget kalau Kinan mencium sesuatu ada yang tidak beres. Malamnya Aris membacakan dongeng untuk anaknya Raya, dan tiba-tiba telepon Aris berdering dan yang menelepon ternyata selingkuhannya yang bernama Lydia. Di sini Aris bilang kalau sedang menemani Raya dan Raya pun bertanya siapakah yang telepon, kok kenal dengan Raya. Dan Aris pun bilang itu teman Om Jack dan ini yang telepon istrinya. Di kantor Aris meminta maaf kepada Miranda untuk hal yang terjadi, dan mengajaknya untuk makan siang. Miranda pun menolak. Namun Aris bersikeras kalau hubungan pertemanan mereka jangan sampai rusak dan Miranda pun menyetujui untuk makan siang bersama. Di sini saat makan siang dengan Aris, Miranda menanyakan kenapa Kinan sampai nekat melabraknya seperti itu. Dan Aris menjawab mungkin karena pengaruh hormon, tapi Miranda menanggapinya bahwa kalau ini bukan karena hormon tapi insting dan Miranda mengatakan sesuatu yang menurut aku bakal bagus banget buat jadi quote. You know cause you know. Di sini Miranda sepertinya tahu kalau memang Aris saat ini sedang selingkuh. Ini ngena banget kalau insting Kinan memang ngerasa ada sesuatu yang terjadi. Dan Miranda bilang, "Aris, elo selingkuh kan?" Di sini Aris masih bersikeras kalau dia tidak selingkuh. Tapi kelihatan banget kalau Aris memang gelisah saat pertanyaan tersebut dilontarkan. Di rumah Kinan ngerasa HP-nya bermasalah, dan temannya untuk menyarankan agar download aplikasi Telepat. Nah di sini aku juga gaptek si Telepat itu aplikasi apaan ya? Tapi nanti di film ini akan dijelasin kok, sabar ya. Di sini Kinan mulai mencatat kejadian satu persatu, dan makan siang bersama dengan Miranda. Di suasana ini mereka mulai akrab satu sama lain dan mulai terjadi percakapan tentang kehidupan pribadi masing-masing. Malamnya Aris menelepon Lydia.
Di sini sebagai pria Aris benar-benar nekat teleponan dengan selingkuhannya di rumah, dan saat video call mendadak Aris langsung beralih topik seolah-olah dia teleponan dengan temannya Alif. Wah gila banget nih Aris, lihai banget untuk urusan bohongnya, top banget, ngeri kali aku liatnya ama bapak yang satu ini. Saat Kinan sedang ngobrol dengan Raya anaknya, tiba-tiba Raya mengatakan kalau papa kemarin diteleponin ama istrinya Om Jack. Di sini Kinan pun bingung karena sepertinya baru mendengar nama ini, dan saat bertemu dengan Aris, Kinan pun menanyakan perihal sosok Jack, dan namanya juga pembohong. Ya harus punya ingatan yang kuat kan. Di sini kelihatan Aris lupa dengan sosok yang dikarangnya Jack dan mengatakan kalau Jack masih single, padahal saat bersama Raya dia mengatakan yang telepon istrinya Om Jack. Nah kelihatan banget nih Aris kikuk dan gugup. Yah namanya juga pembohong yang hampir ketahuan. Tapi Aris memang lihai dalam berbohong. Keesokan harinya Aris menemani Kinan untuk mencari hadiah ulang tahun untuk temannya Lola, dan berniat untuk membelikan anting di tempat Aris membeli anting buat Kinan kemarin. Di sini saat Aris berada di tempat perhiasan anting bersama Kinan, Aris sesaat keluar untuk angkat telepon dari temannya dan tidak lama Lydia pun datang ke toko perhiasan yang sama. Wah di sini menegangkan sekali scene-nya karena Lydia bersebelahan dengan Kinan di toko yang sama bersama dengan Aris. Jujur aku kok ngerasa deg-degan gitu. Well bersambung ya di part berikutnya. Semoga menikmati video ini. Bila suka klik subscribe, komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.